Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 Februari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang giat bekerja bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Panghaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini diambil dari buku Agama yang Bersinar, tanggal 28 Februari 2023, dengan judul Dalam Roh Kasih yang Mengorbankan Diri. Ayat tema diambil dari Yohanes 15 ayat 11 yang berbunyi, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Sukacita Juru Selamat kita adalah dalam mengangkat dan menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Dalam hal ini, Dia tidak memedulikan hidupnya sendiri, tetapi rela memikul salib dan tidak memedulikan rasa malu. Langkah kepada Kristus, halaman 130. Di hadapannya, ia senantiasa melihat hasil tugasnya. Kehidupannya di dunia yang penuh dengan pekerjaan berat dan pengorbanan diri, digembirakan oleh harapan bahwa tidaklah sia-sia ia menanggung segala penderitaan ini. Dengan memberikan hidupnya demi hidup manusia, ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap Allah. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 17 dan 18. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya, ia telah meninggalkan surga, menguatkan Juru Selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat Dia melebihi segala kebutuhan manusia. Melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Kebajikan adalah nyawa jiwanya. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 192. Roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi surga dan merupakan inti dari kebahagiaan sorga. Inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Langkah kepada Kristus, halaman 132. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berbicara tentang sukacita dalam menjangkau jiwa-jiwa. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip tulisan Roh Nubuat tentang pengalaman Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 67 paragraf 3. Terwujudnya tugas yang untuk pelaksanaannya ia telah meninggalkan sorga, menguatkan Juru Selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat Dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Kalimat ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, namun untuk terjemahan bahasa Indonesia perlu perbaikan, khususnya dua kata pertama. Berikut yang sesuai. Kita baca kembali. Pencapaian misi yang untuk pelaksanaannya ia telah meninggalkan sorga, menguatkan Juru Selamat untuk pekerjaannya, serta mengangkat Dia melebihi segala kebutuhan kemanusiaan. Apakah maksudnya pencapaian misi yang menguatkan Yesus dalam pekerjaannya?
sampai-sampai mengangkat dia melebihi kebutuhan manusia? Kita baca kalimat sebelumnya yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 192, paragraf 3, yang berbunyi, murid-murid itu heran siapa gerangan yang telah membawakan dia makanan. Tetapi dijelaskannya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Ketika perkataannya kepada wanita itu telah membangkitkan kesadaran hatinya, Yesus bersukaria. Ia melihat dia meminum air hidup, lalu perasaan lapar dan hausnya sendiri pun dipuaskan. Inilah dasarnya mengapa Roh Nubuat berkata, pencapaian misi Yesus ke dunia ini menguatkan dia. Sebab saat Yesus menjangkau wanita Samaria di sumur Yakub, wanita itu menyambut air hidup yang Yesus tawarkan dan meminumnya. Hal ini membuat Yesus bersukaria sampai-sampai dia tidak rasa lapar dan haus lagi. Pencapaian itu mengangkat Yesus melebihi segala kebutuhan manusia, seperti lapar dan haus. Sebab saat itu murid-muridnya sedang pergi membeli makanan, tetapi saat mereka kembali, Yesus tidak lapar lagi. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 67 paragraf 3 yang berbunyi, melayani seseorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran lebih menyenangkan baginya daripada makan atau minum. Itulah suatu penghiburan, suatu penyegaran baginya. Apakah kita bisa mengalami pengalaman yang sama? Oh, tentu bisa. Perhatikan tadi, wanita Samaria tersebut meminum air hidup yang Yesus tawarkan. Apakah air hidup itu? Kita baca dari Kebahagiaan Sejati halaman 71 paragraf 3 yang berbunyi, Roh Kristus yang ada di dalam hati adalah bagaikan sebuah mata air di padang belantara yang mengalir menyegarkan segalanya, serta membuat orang-orang yang hampir mati rindu meminum air kehidupan itu. Air hidup itu adalah rohnya Kristus. Inilah roh yang dimaksudkan dalam renungan hari ini, yang terdapat dalam Agama yang Bersinar halaman 67 paragraf 4. Roh kasih Kristus yang rela berkorban adalah roh yang memenuhi sorga dan merupakan inti dari kebahagiaan sorga. Inilah roh yang akan dimiliki para pengikut Kristus. Inilah pelayanan yang akan mereka lakukan. Kutipan sebelumnya dan kutipan ini diambil dari buku dan bab yang sama, yaitu Kebahagiaan Sejati atau Langkah kepada Kristus, bab 9, tentang pekerjaan dan kehidupan Yesus dalam mengangkat dan menebus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan itulah kegembiraan Kristus. Kegembiraan yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita meminum air hidup yang adalah menerima rohnya Kristus dalam hidup kita, maka kita pun akan sama seperti wanita Samaria yang langsung pergi ke kota untuk kabarkan tentang Yesus kepada orang-orang di kota. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Steps to Christ halaman 79 paragraf 2, Allah dapat saja menyerahkan pekabaran-pekabaran Injil ini dan semua pekerjaan yang penuh kasih sayang kepada para malaikat-malaikat. Dia juga dapat menggunakan alat-alat yang lain untuk menyelesaikan maksudnya. Tetapi di dalam kasih-Nya yang tidak mengenal batas itu, Dia memilih kita menjadi rekan-rekan kerjanya bersama Kristus dengan malaikat-malaikat, supaya kita dapat membagikan berkat-berkat, kegembiraan, mengangkat kerohanian sebagai hasil-hasil daripada pekerjaan yang tidak mementingkan diri sendiri ini. Saudaraku dalam Tuhan, perhatikan bahwa kita menjadi rekan kerja dari Allah, yaitu Bapa kita, rekan kerja dari Kristus dan para malaikat. Rekan kerja kita adalah Bapa dan Anaknya dan para malaikat. Maukah saudara? Kami berdoa agar saudara mau menjadi rekan kerja Allah Bapa dan Anaknya dan para malaikat dalam menjangkau jiwa-jiwa kepada keselamatan, yaitu dengan menerima air hidup yang dari Yesus, yang adalah rohnya Kristus itu sendiri ke dalam hati kita. Maka kuasa dan terang yang lebih besar menjadi bagian kita pergi untuk mengabarkan kebenaran, yaitu rencana keselamatan bagi banyak jiwa, sehingga banyak yang bertobat
dan Yesus datang kedua kali, banyak yang diselamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami pada pagi hari ini, bahwa sebagaimana Kristus, kami lebih senang untuk melayani seorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran, lebih daripada makan dan minum. Sebab melayani seorang yang sedang lapar dan haus akan kebenaran adalah penghiburan dan penyegaran bagi kami, sebagaimana Kristus alami. Kami tidak lapar dan haus akan kebutuhan manusia duniawi, tetapi bersukacita dalam melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, yang adalah air hidup itu, sehingga hati kami menjadi saluran air kehidupan bagi sesama. Kami menjadi pekerja, menjadi rekan kerja-Mu, ya Bapa, rekan kerja anak-Mu, rekan kerja para malaikat-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa kepada keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.